guys, kembali bersama kami di Basi Podcast. Tempatnya kita bercerita. Hai teman-teman pejuang kampus, hari ini kita akan ngobrol asik, ngobrol bareng tentang awal mulanya perjuangan masuk universitas impian nih. Betul banget guys, stay tune ya. Nah, hari ini kita bakalan cerita tentang perjuangan masuk perguruan tinggi impian nih guys. Nah, pertama kita tanya dulu nih Zelvia, gimana nih awal mula perjuangan dia untuk masuk ke universitas impiannya? Oke, baik. Nah, awal mula aku masuk perjuangan ke universitas ini, saya didatangi oleh wali kelas, dan pada saat itu awal masuknya itu yaitu ibu itu bilang kalau masuk ke perguruan tinggi ini cuman dipilih 10 orang aja, yaitu orang yang cuman mendapatkan peringkat 10 besar, yaitu dari peringkat 1 sampai 10. Kalau misalnya peringkat 11 sampai 12 itu tidak bisa mendaftar kalau jalur SN. Nah, jadi dari situlah aku mendapatkan informasi untuk mendapatkan masuk ke perguruan tinggi gitu. Berarti infonya dari wali kelas gitu ya. Kalau kakak gimana awal masuknya perjuangan ke universitas ini? Kalau aku awalnya iya sih, wali kelas juga waktu itu yang sosialisasi gitu. Ada yang mau masuk, ada yang mau kuliah enggak? Ini ada jalur ini gitu. Nah, bisa didaftarkan nanti gitu. Dari wali kelas juga sih. Nanti sama lah kita ya kak. Nah, selanjutnya siapa sih yang menginspirasi Kak Fia menjadi untuk terus berjuang nih, pantang menyerah? Pasti ada dong yang menginspirasi kita ya supaya betul. kita terus berjuang nih guys. Itu orang tua kita ya kak. Betul banget, orang tua itu adalah salah satu dan utama untuk menginspirasi kita. Iya betul. Untuk penyemangat kita juga masuk ke perguruan tinggi impian kita, karena gimana, orang tua tuh selalu memberikan yang terbaik untuk anaknya demi pendidikannya yang menjadi lebih baik gitu. Oleh karena itu kita juga mau memberi yang terbaik ya buat orang tua kita ya. Nah, terus prosesnya nih kak, kita kan ada nih di setiap universitas tuh kan ada proses seleksinya, nggak mungkin kita masuk asal gitu aja. Iya. Pasti ada seleksinya melalui jalur apa saja nih kak. Dari kakak dulu lah. Nah, kalau di kampus kan ada tuh ada beberapa jalur ya. Iya. Yang pertama tuh ada apa kak? Jalur SNMPTN. Ya, yang kedua ada SBMPTN, yang ketiga Ada jalur mandiri, dan yang keempat adalah jalur PBUD. Nah, disclaimer dulu nih guys. Nah, dulu waktu kami masih menjadi pejuang perguruan tinggi, waktu itu nama jalurnya masih SNMPTN dan SBMPTN, belum diganti ya seperti sekarang ini. Iya betul. Nah, kak boleh cerita nih? Oke, kalau saya proses masuk untuk perguruan tinggi itu saya mencoba jalur SN dulu nih kak. Dan alhamdulillah saya selama di SMA saya mendapatkan peringkat 5 besar. Jadi bisa lah masuk ke SNMPTN gitu. Nah, saya coba mendaftar SNPTN dan saya mengambil Universitas Riau sama Universitas UIN Suska Riau. Jadi di situ saya memilih pertama saya bimbang karena sangat bingung sekali milih jurusan apa yang paling tepat. Nah, di situ saya pengen jurusan pendidikan biologi. Nah, di situ juga ada teman saya yang mau ngambil jurusan pendidikan biologi juga dan dia juara 2. Kata wali kelas tidak bisa ngambil jurusan yang sama karena pasti salah satu di antara itu nanti yang akan lolos dan pasti yang juara 2 yang akan lolos karena nilainya lebih tinggi, karena SN ini kan dominannya ke nilai untuk lulus ke universitasnya. Jadi saya ngalah dan saya terus berpikir apa ya yang harus saya ambil gitu. Nah, di situ saya mendapatkan hidayah lah ibaratnya kak. Saya mendapat hidayah dan saya memilih jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Riau. Itu pilihan pertama.
Nah, pilihan kedua saya mengambil di UIN Suskaryau, dan itu saya memilih jurusan pendidikan ekonomi. Dan di situ saya mencoba mendaftar karena orang bilang jangan terlalu berharap sama SN, kata orang Kak. Karena orang bilang SN itu cuman sedikit yang diambil, sedikit yang lulus. Dan saya kayak ya udahlah, kalau misalnya nggak lulus, saya coba jalur PBUD. Nah, yang kedua jalur PBUD saya coba, dan itu saya optimis juga harus lulus sih. Tapi saya tidak menyerah, dan saya tetap mendaftar ke jalur lain biar bisa juga kuliah ke Universitas Impian gitu. Dan saya mendaftar ke PBUD, dan itu waktu itu uang pendaftarannya 350 kalau nggak salah Kak. Nah, itu saya mendaftar dan pakai uang jaminan juga 5 juta. Nah, sebelum saya duluan SN dulu nih Kak. Nah, setelah pengumuman SN ini diumumkan, dan pada saat itu saya alhamdulillah lulus di jalur SN, dan saya tidak jadi mendaftar di jalur PBUD Kak. Berarti Kakak ada coba 2 jalur ya? Iya, sekaligus. Tapi PBUD waktu itu belum sempat daftar ya? Udah daftar Kak, tapi belum tes kayak pokoknya belum buka lagi tes PBUD-nya, cuma mendaftar di sekolah aja baru gitu. Berarti lulusnya dari jalur SN. Kalau Kakak gimana? Nah, kalau aku pribadi aku lumayan banyak ya coba jalur. Nah, yang pertama aku coba SNMPTN juga. Iya. Nah, waktu itu kan itu yang ditawarkan oleh wali kelas waktu itu. Nah, karena itu jalur pertama ya Kak? Ya betul sekali Kak, tapi kemungkinannya kecil karena waktu itu memang sekolah kami termasuk sekolah yang baru berkembang lah gitu Kak. Jadi untuk kemungkinan masuk dari SNMPTN itu kecil gitu. Nah, waktu SNMPTN memang saya pilih Universitas Pendidikan Indonesia. Wah, UPI ya Kak? Iya, waktu itu ngambil jurusan PGSD. Tapi karena nggak lolos, akhirnya saya coba lagi jalur SBMPTN. Iya, SBMPTN. Ya. Nah, di SBMPTN saya ngambil jurusan yang lumayan juga. Yang pertama itu akuntansi di Universitas Riau. Oh. Dan juga yang kedua itu waktu itu kalau nggak salah PGSD di Universitas Riau juga. Oh. Ya, tapi nggak lolos juga. Jadi Kakak akhirnya setelah itu nggak lolos dari itu, sempat sedih juga sih sebenarnya nggak lolos ya, karena udah 2 kali coba jalur tapi nggak lolos, gimana gitu perasaan kita ya kan, karena kita udah berjuang nih. Iya, benar banget. Nah, karena nggak lolos waktu itu sempat nangis ngadu ke orang tua gimana gitu. Nah, orang tua kayak bilang ya udah nggak usah nangis gitu, ngapain nangis, coba aja lagi yang lain, masih ada jalur lain. Iya, jadi pantang menyerah lah ibaratnya. Iya, betul. Orang tua waktu itu beneran support dan dukung banget karena memang itu keinginan aku juga kan buat masuk perguruan tinggi. Jadi memang luar biasa gitu, support orang tua itu memang best banget gitu. Nah, setelah itu setelah dapat support dari orang tua, akhirnya aku daftar melalui jalur mandiri atau kalau di Unri namanya SNMPTN Barat. Nah, waktu itu aku daftar Hamin 1 penutupan pendaftaran. Karena udah mepet-mepet banget pokoknya waktu itu. Gimana tuh Kak? Hamin 1? Iya, waktu itu aku pokoknya repot mau nyari bank buat bayar pendaftarannya. Karena waktu itu kan belum tahu Pekanbaru ini di mana gitu kan. Jadi susah gitu nyari banknya. Padahal deket gitu dari rumah, tapi karena nggak tahu jadi ya udah harus jauh kemana gitu bayarnya. Waktu itu aku bayar pendaftaran sekitar 350.000. Nah, itu aja sih waktu itu. Itu jalur PBUD tadi ya? Mandiri. Nah, aku itu lulus jalur mandiri akhirnya. Pengumumannya waktu itu kalau nggak salah sekitar bulan Juli 2020. Oke. Lanjut lagi Kak, reaksi keluarga Kakak lah nih sama atau orang terdekat selama Kakak berjuang nih, gimana reaksi? Nah, yang pastinya yang seperti saya katakan tadi, mereka support gitu. Mereka juga kayak selalu semangatin, nggak pernah putus juga mereka berdoa buat aku gitu. Iya, benar sih Kak.
Makanya waktu aku lulus jalur mandiri itu seneng sih. Waktu itu aku belum ceritain ya kalau di jalur mandiri itu aku pilih 2 jurusan. Yang pertama itu di pendidikan bahasa dan sastra Indonesia sama kayak Kak Zilvia. Dan yang kedua aku pilih di PG PAUD. Iya. Dan akhirnya lulus di Pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Dan kalian tahu guys, waktu itu aku waktu hari pengumuman, waktu itu aku lagi di ladang bantuin orang tuaku. Jadi waktu itu memang lagi nggak ada jaringan tuh di ladang. Akhirnya aku minta tolong temanku buat cekin dong gimana ini aku lolos nggak gitu. Nah akhirnya temanku yang cek dan dia kirim sama aku, ternyata aku lolos dan aku langsung nangis gitu. Aku ngadu sama orang tua. Iya, dan kebetulan di situ ada nenekku gitu. Nah jadi waktu itu papaku bilang itu semua karena doa gitu. Pokoknya support dari orang tua tuh memang orang tua dan keluarga itu memang yang terbaik sih. Iya betul. Nah kita nih sudah menceritakan ya Kak ya, kisah inspiratif kita awal kita masuk perjuangan sama para penonton. Nah gimana apalagi menurut Kakak apa saja jalur yang harus bisa dimanfaatkan oleh orang yang sedang berjuang sekarang ini? Kan sekarang udah memasuki fase anak SMA udah tamat ya Kak, jadi mereka harus berjuang demi masuk ke universitas impiannya. Gimana nih Kak menurut Kakak, jalur apa sih yang harus bisa dimanfaatkan oleh mereka? Kalau menurut Kakak sendiri apa? Nah kalau menurut saya pribadi nih jalur yang harus dimanfaatkan sama anak-anak sekolah yaitu yang pertama SN dulu, karena SN itu cuma nilai yang didominasikan untuk lulus. Nah jadi untuk adik-adik yang sedang berjuang untuk masuk ke universitas, belajarlah dengan baik dari awal masuk ke SMA, karena nilai itu yang akan menjadi penentu kalian masuk ke universitas impian kalian, karena itu jalur yang paling mudah untuk masuk universitas. Nah selanjutnya baru jalur SNMPTN. Nah, SBMPTN ini ujian ya Tes teman-teman ya, ada tes tertulisnya. Jadi ya. kuncinya juga adik-adik harus belajar juga sih. Iya, betul. Apapun itu jalurnya, ya intinya kita harus belajar sih. Belajar. Benar. Karena untuk mendapatkan universitas impian kita. Nah, jalur selanjutnya nih, ada jalur apa? Jalur mandiri atau SNMPTN Barat ya Kak. Iya, Waktu dulu kita. Jalur mandiri. Nah, jalur mandiri ini juga berbayar ya guys. Oh iya berbayar ya Kak. Nah, waktu SBM aku juga waktu itu berbayar, tapi karena aku waktu itu belum daftar KIP sih Kak. Nah, sedangkan temanku ada satu temanku yang waktu itu dia daftar jalur SBM, tapi dia nggak bayar karena dia udah daftar KIP. Oh gitu. Iya. Nah, jadi waktu itu aku bayar ya guys. SBM aku bayar dan waktu jalur mandiri juga bayar. Selanjutnya PBUD. PBUD ini sama juga sih mandiri, tapi pakai uang jaminan. Tergantung sekolahnya sih uang jaminannya berapa. Kalau saya waktu itu 5 juta uang jaminannya dan uang pendaftarannya 3,5, 350. Nah, Kak, waktu Kakak bayar uang jaminan sama uang pendaftaran kan Kakak belum sempat nih ngikutin tesnya. Oh iya. Nah, waktu itu uangnya dikembalikan lagi. Iya. Uang pendaftaran hangus karena udah mendaftar kan. Nah, uang jaminannya dikembalikan lagi 5 juta tuh. Tidak diambil. Gitu. Nah, apa yang membuat Kakak itu merasa pada saat mengalami kegagalan atau tidak lolos seleksi? Apa yang Kakak lakukan pada saat mengalami kegagalan? Kan Kakak udah gagal nih di jalur SN, SB, gimana? Tanggapan Kakak? Kalau Kak Zilvia sendiri nggak ada gitu tanggapannya? Nggak ada, karena saya lulus langsung dari SN nih Kak, jadi saya tuh nggak tahu perjuangannya kayak mana. Tapi saya waktu dari awal SMA sih memang kayak belajar tuh memang giat kali. Itu awal aku berjuang banget untuk masuk SN itu sih perjuangan akunya, belajar dari kelas 1 sampai kelas 3 itu mempertahankan nilai. Itu benar-benar menguras energi banget, apalagi pada saat itu COVID loh Kak. Iya, Nah, benar banget. pada saat COVID itu kita harus belajar di rumah kan Iya. Kak.
Nah, itu sangat-sangat menguras energi banget karena banyak penghambatnya gitu ya. belajar susah, apalagi saya di SMA ngambil jurusan IPA juga kan Kak, jadi harus belajar matematikanya kayak melalui Zoom, jadi susah dimengerti karena nggak tatapan langsung sama gurunya gitu. Itu sih awal kayak perjuangan aku mendapatkan SN ini. Kalau Kak gimana? Nah waktu itu aku kan ada 3 jalur yang aku coba. Nah waktu nggak lolos SNMPTN, waktu itu aku masih biasa aja sih teman-teman, karena nggak tahu aja sih ya, nggak ada rasa yang gimana-gimana banget waktu itu. Nah tapi waktu jalur SBM itu memang waktu aku tahu aku nggak lolos, aku nangis. Seperti yang aku ceritain tadi, aku nangis, aku langsung ngadu tuh ke orang tua aku, gimana ya nggak lolos gitu. Nah akhirnya aku dapat nasihat nih dari orang tua aku, dan nasihat itu yang buat aku bangkit. Akhirnya aku daftar jalur mandiri. Akhirnya pantang menyerah ya. Iya bener banget, nah jalur mandiri itu aku lulus gitu. Tapi ya itu tidak akan mengkhianati hasilnya. Betul banget. Yang penting berjuang aja dulu guys. Ya. Nah, seberapa penting sih Kak dukungan emosional dari lingkungan sekitar Kakak? Pasti ada lah kan orang yang membanggakan dirinya. Gimana pendapat Kakak? Menurut aku orang-orang di sekitar kita itu sangat-sangat mempengaruhi mood dan tingkat semangat kita ya. Karena sebenarnya nggak apa-apa sih kalau ada orang yang membanggakan dirinya udah lulus jalur ini sih, sedangkan kamu belum nih. Nggak apa-apa banget guys. Biarpun kita sedih atau gimana ketika kita dengar itu nggak apa-apa, tapi jadiin itu untuk ya buat kita semangat lagi gitu, buat ngeraih impian kita. Jangan karena orang lolos di jalur itu, kita nggak lolos di jalur itu, kita jadi sedih gitu, jadi berlarut-larut. Tapi jadiin itu motivasi dan semangat Ya, betul. buat kita maju lagi gitu. Oke, jadi kuncinya Kak, gagal bukan akhir dan sukses nggak selalu instan. Betul banget. Jangan bandingin ya proses kalian sama orang lain, karena fokus aja sama proses yang lagi kita laluin gitu. Iya, betul. Nah, itu aja guys podcast kita hari ini. Semoga pengalaman yang kita bagiin ini bisa memotivasi kalian dan jadi Inspirasi bagi mereka. Nah, untuk kalian yang sekarang sedang berjuang, tetap semangat ya menggapai cita-citanya demi universitas impian kalian. Jangan pernah menyerah. Nah, nanti kalau misalnya kalian udah lolos jalur apa, balik lagi ke video ini ya guys. Ya. Oke guys. Nah, sampai ketemu di podcast selanjutnya dan kisah inspiratif selanjutnya. Semoga kalian jangan lupa tonton ya. Nanti kita bakalan buat upload lagi video inspiratif. Oke guys, aku Via Florensi. Aku Zulfia Salsabila. Sampai jumpa di Basi Podcast. Mwah. Bye bye.